Investor kawakan Lo Keng Hong buka-bukaan soal sektor saham yang menjadi favoritnya. Saya paling suka dengan sektor perbankan, Pak. Paling suka dengan sektor perbankan. Ada bank yang cuannya 60 triliun. Ada bank yang cuannya 50 triliun. Bisnis apa yang bisa cuan 60 triliun, 50 triliun? Pak Lo, sapaan akrabnya, menilai perbankan memiliki kinerja yang sangat baik. Perusahaan di sektor itu menurutnya mampu membukukan laba dan selalu mencetak pertumbuhan yang besar. Lo Keng Hong mengungkapkan valuasi saham di sektor perbankan masih terbilang murah. Oleh karena itu saat ini dirinya memegang 2 saham perbankan. Pak Lo mengungkapkan tahun lalu dirinya pun mendapatkan dividen karena mengoleksi saham dari emiten-emiten yang kinerjanya baik. Tentu salah satunya sektor perbankan ya Pak Lo. Tahun lalu saya dapat dividen dari emiten-emiten yang saya miliki mungkin sekitar 100 miliar. Lumayan enak. Dapat perusahaan yang membayar dividen, itu saya dapat uang tunggu begitu. Untuk mendapatkan emiten berkinerja moncer, Lo Keng Hong pun membagikan tips-tips berinvestasi saham. Berikut setidaknya 4 tips ala Pak Lo dalam memilih investasi saham. Jadi kalau si pengendali, direksi, dan komisaris bukan orang baik dan bukan orang jujur, saya tidak mau membelinya. Hanya orang baik dan orang jujur yang saya beli saham perusahaan. Yang kedua tentu saja saya membeli bidang usaha yang bagus. Ada bidang usaha yang bagus, ada yang bidang usaha yang tidak bagus. Tentu yang saya beli adalah bidang usaha yang bagus. Yang ketiga, yang saya beli adalah perusahaan yang cuannya besar. Perusahaan rugi saya nggak mau beli. Perusahaan yang cuannya kecil saya juga nggak mau beli. Saya hanya beli fokus kepada perusahaan yang cuannya besar. Yang berikutnya, perusahaan itu bukan hanya untungnya besar, tapi juga growing, bertumbuh dia. Udah cuannya besar, tiap tahun tambah besar, dan tambah besar. Oh, nikmat sekali kalau kita punya perusahaan yang untung besar dan tiap tahun tambah besar untungnya. Kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita memiliki mesin pencetak uang, kita bisa ditangkap. Ya. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang cuannya besar, sama saja kita memiliki mesin pencetak uang. Ya. Perusahaan yang cuannya besar adanya di mana? Di Bursa Efek Indonesia tentu saja.